Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yazkia Zahra dari AKT 1A. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas praktik ujian akhir semester mata kuliah praktikum aplikasi komputer bisnis, yang mana materinya adalah Microsoft Word. Nah, di sini saya membuat makalah dengan judul Kemajuan Teknologi dalam Bidang Ekonomi atau E-commerce, yang mana materi ini sesuai dengan isi PowerPoint yang sudah saya presentasikan sebelumnya. Baik, langsung masuk ke penjelasan dari makalah ini. Nah, di page pertama atau di halaman pertama ini adalah cover, ada cover. Nah, dalam cover ini terdapat judul dari makalah saya, yaitu Kemajuan Teknologi dalam Bidang Ekonomi atau E-commerce. Selanjutnya di sini juga saya menambahkan logo PNG yang saya peroleh dari Google dengan men-search logo PNG, lalu download dan saya simpan di folder laptop saya. Nah, gimana cara nambahinnya? Nah, untuk masukin ke makalah ini itu caranya dengan insert, lalu pilih picture dan pilih gambar yang sudah disimpan tadi. Selanjutnya di sini ada identitas saya. Langsung masuk ke lembar kedua, di sini ada kata pengantar. Nah, di judul kata pengantar ini saya berikan heading 1 agar nantinya dapat terdeteksi ketika saya membuat daftar isi otomatis. Lalu di halaman ketiga atau di lembar ketiga, di sini ada daftar isi. Sama seperti kata pengantar tadi, judul dari daftar isinya ini saya berikan heading 1 agar dapat terbaca ketika saya membuat daftar isi otomatisnya. Nah, baik, langsung saja gimana sih cara bikin daftar isi otomatisnya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan pertama itu adalah menambahkan nomor-nomor halaman pada setiap lembar makalah ini. Caranya itu dengan insert, lalu menginsert page number. Di sini saya pilih yang bottom of page dan pojok kanan bawah. Nantinya akan muncul nomor-nomor halaman pada setiap lembar makalah ini, mulai dari halaman pertama atau cover sampai ke halaman terakhir. Di sini saya daftar gambar. Nah, lalu saya ingin di halaman cover ini tidak terdapat nomor halamannya. Nah, caranya adalah dengan mengklik header-nya, lalu di sini ada keterangan different first page. Nah, ini di checklist, sehingga nanti pada halaman cover ini tidak terdapat nomor halaman atau kosong. Nah, nantinya nomor halaman itu akan dimulai dari halaman kata pengantar ini atau halaman 2. Nah, selanjutnya saya juga ingin pada halaman kata pengantar dan daftar isi ini, format nomor halaman itu berbeda dengan pembahasannya. Nah, caranya gimana? Caranya itu yang pertama adalah kita klik halaman yang ingin kita bedakan nomor halamannya, itu lalu kita berikan break dengan next page. Gitu juga dengan yang satunya, itu di sini saya pakai bab 1, sama diberikan break dengan next page. Nah, setelah itu masuk ke halaman yang ingin berbeda. Halaman pertama nih yang ingin kita berikan nomor halamannya dan itu berbeda. Caranya itu adalah sama, insert lalu page number. Nah, di sini saya pilih bottom of page atau di pojok kanan bawah. Nah, selanjutnya nanti dia akan muncul halaman di bawahnya nih. Kan ini udah nongol nih halamannya, udah muncul. Langsung ke page number, terus format page number. Nah, di sini ada number format. Nah, di sini banyak nih jenis-jenis nomor format number yang bisa digunakan. Karena saya ingin menggunakan angka Romawi, maka saya pilih angka Romawinya. Nah, di sini startnya itu dari I atau 1. Lalu oke. Nanti dia akan otomatis format nomor halamannya akan berganti menjadi angka Romawi. Begitu juga dengan halaman selanjutnya. Di sini daftar isi. Tapi di halaman yang tadi kita berikan next page juga, dia nggak akan timbul nih halaman dengan angka Romawi. Dia akan berbeda. Nah, gimana cara nambahin halaman yang berbedanya itu di halaman selanjutnya? Sini kita klik pada bab 1 yang ingin kita bedakan nih nomor halamannya. Lalu sama insert first page number. Terus di sini juga sama masih pakai bottom of page di pojok kanan bawah. Nah, kalau udah muncul nih kan nomor halamannya sama kayak tadi, langsung ke page number terus format page number. Karena di sini saya pengen pakai angka yang biasa, maka saya pilih formatnya yang angka biasa. Dan di sini startnya 3 karena tadi kan 2 lembar pertama sudah pakai angka Romawi, itu daftar isi dan kata pengantar. Nah, ini dimulai dari halaman 3. Nah, format ini akan berlanjut sampai ke halaman paling terakhir makalahnya. Formatnya akan sama. Nah, setelah menambahkan nomor halaman
untuk membuat daftar isi secara otomatis, kita juga harus menambahkan heading pada setiap judul dan subjudul makalahnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini kata pengantar menggunakan heading 1, terus daftar isi juga karena dia judul menggunakan heading 1. Nah, lanjut di bab pertama ini, saya judulnya menggunakan heading 1, dan untuk subjudul itu menggunakan heading 2. Begitu juga dengan bab-bab selanjutnya. Sini bab 2 saya menggunakan heading 1 untuk teks bab 2 pembahasannya, dan untuk subjudulnya saya menggunakan heading 2. Begitu juga dengan bab 3, sini saya judulnya menggunakan heading 1 dan subjudulnya menggunakan heading 2. Lalu ada daftar pustaka, di sini karena dia judul saya menggunakan heading 1, dan yang terakhir ada daftar gambar, karena dia juga judul saya menggunakan heading 1. Nah, setelah menambahkan nomor halaman dan memberikan heading pada setiap judul dan subjudulnya, di sini kita langsung bisa menginsert daftar isi secara otomatisnya. Nah, caranya itu dengan klik table reference, lalu di sini ada table of content. Di sini saya pilih yang automatic table 1 yang standar aja. Nanti dia akan langsung muncul tuh daftar-daftar atau judul-judul yang sudah tadi kita berikan heading beserta dengan halaman-halamannya. Nah, untuk membuktikannya di sini kita lihat nih halamannya kata pengantar itu ada di halaman I atau 1. Kita lihat di sini kata pengantar ada di halaman 1, benar. Lalu daftar isi ada di halaman 2, ini daftar isi, dan dia ada di halaman 2 menggunakan angka Romawi. Itu juga dengan bab 1, di sini ada di halaman 3. Nah, dia sama sesuai dengan yang ada di daftar isi. Nah, mungkin untuk daftar isinya sekian. Selanjutnya di sini saya menggunakan fitur citasi untuk menambahkan keterangan pada keterangan sumber pada kutipan yang saya ambil untuk materi makalah ini. Nah, caranya gimana untuk menambahkan citasi atau keterangan ini? Nah, ini sama masih menggunakan table reference lalu insert citation. Nah, di sini saya menggunakan 4 citasi. Di sini kalau mau bikin yang baru, di sini add new source. Di sini banyak nih tipe dari sumber yang bisa kita gunakan. Contohnya itu kayak misalkan jurnal, buku, atau artikel-artikel website, kayak gitu-gitu. Kita bisa pilih salah satu, nih ada banyak. Contohnya di sini jurnal artikel. Nah, di sini author itu penulis dari jurnalnya. Lalu di sini ada title itu judul dari jurnalnya. Dan yang selanjutnya ada jurnal name atau nama dari jurnal yang kita gunakan. Terus ini ada year, itu adalah tahun di mana jurnal itu dikeluarkan. Dan yang terakhir ini ada page, yaitu halaman di mana kutipan kita diambil, kutipan yang saya ambil gitu. Kalau di oke, nanti dia akan muncul langsung di sini. Dan begitu juga untuk citasi yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini juga saya ingin memberikan keterangan pada gambar-gambar ini nih, pada gambar-gambar yang saya gunakan kayak ini 1, 2. Nah, caranya gimana buat nambahin keterangannya? Nah, caranya itu dengan kita arahkan kursor di bawah gambar yang digunakan, lalu masih dengan di table reference, di sini ada insert caption. Klik insert captionnya, lalu di sini ada jenis label apa yang akan kita gunakan. Di sini saya pakai gambar nih, jadi saya ganti dengan gambar, lalu saya berikan nama dari gambar yang akan saya berikan keterangannya. Lalu di oke, nanti dia akan langsung muncul di bawah gambar yang ingin diberikan keterangan. Begitu juga dengan gambar-gambar yang lainnya seperti ini, ada komponen e-commerce, penjual, lalu ada yang produk, dan seterusnya. Sini juga saya memberikan keterangan gambar untuk contoh dari e-commerce yang kita kenal, OLX, Lazada, lalu Grab, dan lain-lain. Mungkin untuk insert caption dan insert citation segitu aja. Langsung masuk ke daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini sama kayak tadi saya kasih heading 1 untuk judulnya. Nah, gimana sih cara munculin daftar pustaka secara otomatisnya? Nah, caranya itu dengan sama di table reference. Terus di sini kan tadi kita udah insert citasi yang saya gunakan dari sumber-sumbernya gitu kan. Terus nanti langsung di bibliografi, di sini saya pilih reference karena ini merupakan referensi atau sumber yang saya gunakan dalam makalahnya. Nanti diklik langsung muncul keterangan lengkap atau informasi lengkap dari citasi yang tadi saya sisipkan dalam materi.
Segitu aja untuk pustaka. Selanjutnya yang terakhir ada daftar gambar. Nah, daftar gambar ini merupakan daftar-daftar dari gambar yang tadi saya sudah sisipkan menggunakan insert caption. Nah, cara gimana munculin keterangan gambar daftar gambarnya yaitu dengan sama masih di table reference, lalu insert table of figure. Nah, di sini saya ganti labelnya menjadi gambar karena tadi di insert captionnya juga saya pakai gambar. Nanti langsung di oke dan dia langsung muncul nih nama-nama gambar dan halaman-halamannya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.